Salam saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus ke-44. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitab yang tertera di layar. Bagaimana kita menaati amanat agung Kristus? Dengan menjadikan semua bangsa murid Kristus, melalui pemberitaan Injil kepada semua orang, membawa mereka untuk menerima baptisan, serta mengajar mereka untuk hidup dan taat dalam melakukan firman. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silakan duduk, saudara. Saudara, ayat yang baru saja kita baca bersama tadi adalah perkataan terakhir Yesus sebelum ia naik ke surga yang kita kenal sebagai amanat agung. Perkataan ini bukan sekedar nasihat ataupun usulan dari Yesus untuk kita lakukan kalau selagi ada waktu luang, saudara. Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian sempat, pergilah, baptislah. Yesus tidak berkata seperti itu, tetapi Yesus berkata dengan tegas, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah perintah yang sekali lagi ditujukan bukan hanya untuk murid-muridnya yang pada waktu itu berada bersama-sama dengan Yesus, tetapi juga untuk setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus. Amanat agung adalah perintah yang lahir dari hati Allah sendiri. Hati yang rindu agar dunia mengenal kasih dan keselamatan darinya. Dia memanggil setiap kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya untuk membawa kabar baik itu di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Sebab kita tidak hanya dipanggil untuk sekedar percaya, tetapi juga untuk memperkenalkan siapa yang kita percayai itu melalui hidup kita. Keselamatan yang telah kita terima bukanlah untuk kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi undangan untuk kita ikut menghadirkan kasih dan pengharapan Tuhan itu bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Lalu bagaimana kita seharusnya menaati amanat agung Kristus itu? Banyak orang Kristen berpikir bahwa perintah ini hanya ditujukan untuk para hamba Tuhan atau mereka yang melayani sebagai full-timer. Padahal amanat agung sesungguhnya adalah panggilan untuk setiap kita, orang percaya. Menaati amanat agung tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar atau pergi bermisi ke tempat yang jauh atau ke pedalaman. Tetapi menaati amanat agung dapat dimulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin kelihatannya enggak berguna, tetapi sesungguhnya itu sangat berharga di mata Tuhan. Melalui kesaksian hidup kita di tempat kerja, di rumah, di lingkungan tempat kita tinggal, di dalam komunitas, Injil bisa dinyatakan dengan cara yang nyata. Atau di gereja kita. Kita belajar untuk menaati amanat agung Kristus ini melalui pray, share, and invite. Melalui pray, kita dapat berdoa untuk orang-orang yang kita tahu belum mengenal Kristus. Lalu melalui share, kita bisa membagikan kasih Kristus yang telah kita alami terlebih dahulu kepada mereka yang belum pernah mendengar atau mengalaminya. Dan melalui invite, kita mengundang orang-orang tersebut untuk mengalami kasih itu lebih dekat lagi melalui ibadah di gereja. Setiap langkah kecil ketaatan kita bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan kuasa Injil kepada dunia ini. Dan di tengah semua itu, kita tidak berjalan sendirian. Yang membuat kita dapat tetap tenang dan teguh di dalam menaati amanat agung Kristus ini adalah janji dari Yesus sendiri. Karena di ayat yang kita baca tadi, Yesus sendiri berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji inilah yang memberikan kita kekuatan, yaitu bahwa di dalam setiap langkah yang kita lakukan, Tuhan hadir dan bekerja melalui hidup kita. Setiap kali kita melangkah di dalam ketaatan, kita sedang melangkah bersama Kristus yang hidup bersama dengan kita.
Ketika kita menaati amanat agung Kristus, sesungguhnya kita sedang turut ambil bagian di dalam karya keselamatannya di dunia ini. Karena sesungguhnya di masa penantiannya akan kedatangannya yang kedua kali. Sesungguhnya kita ini tidak hanya menjadi objek pembaruan yang senantiasa dibaharui untuk menjadi semakin serupa Kristus. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita juga adalah agen-agen pembaruan yang bermisi membawa kebenaran kabar baik Injil itu kepada dunia yang belum pernah mendengarnya. Amin. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini saya percaya setiap kita sudah yakin bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kabar baik Injil itu. Namun mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita menyimpan kabar baik Injil itu untuk diri kita sendiri. Mungkin kita takut, kita malu, atau bahkan mungkin ada dari kita yang tidak peduli. Oleh sebab itu mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kabar baik Injil yang telah kami terima dan alami ya Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Dan kalau kami dapat percaya kepada pribadi Yesus Kristus, itu semata-mata karena Allah Roh Kudus yang telah menuntun kami. Dan juga mungkin orang-orang yang telah membawa kami untuk dapat mendengar dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama kami percaya, menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, kami lupa bahwa kami bukan hanya objek pembaruan, tapi kami juga adalah agen-agen pembaruan ya Tuhan. Di mana Engkau mau untuk kami juga memperkenalkan siapa yang kami percaya ini kepada mereka yang mungkin belum pernah mendengar kabar baik Injil ini. Ampuni kami kalau kami mungkin terlena dengan anugerah keselamatan ini yang kami simpan untuk diri kami sendiri Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus, kami rindu hati kami untuk senantiasa diselaraskan dengan hati Kristus. Hati bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mengalami kabar baik Injil, agar mereka juga boleh mengalami kabar baik Injil itu. Dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.